Halo guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aldi di channel Gens Official. Hari ini saya akan memberikan pelajaran yaitu tentang ekosistem dalam mata pelajaran biologi. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Aldi Surya Sartono dari kelas 10 IPS 3 dan asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, di sini ada penjelasan tentang ekosistem. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk kalian klik tombol subscribe, kemudian like video ini, lalu share ya ke teman-teman kalian supaya menambah wawasan mereka dalam mata pelajaran biologi. Oke, langsung kita lanjut. Apa itu ekosistem? Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini juga ada lagi, ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi antara organisme dan anorganisme. Nah, itu adalah penjelasan tentang ekosistem. Langsung kita lanjut ke komponen-komponennya. Nah, ekosistem terbentuk oleh komponen-komponen penyusunnya yang terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Dari produsen merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan. Dan ada juga konsumen merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan. Dan pengurai merupakan organisme yang berfungsi untuk menguraikan organisme lain saat setelah mati. Nah, di sini juga ada komponen abiotik, yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati. Komponen abiotik terdiri atas tanah, air, suhu, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Langsung saja kita lanjut ke interaksi yang terjadi pada sebuah ekosistem. Nah, interaksi pada ekosistem ada 6, yaitu ada simbiosis. Lalu simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu ada simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, langsung kita lanjut ke kompetisi. Di sini ada predasi juga, rantai makanan, jaring makanan, dan yang terakhir yaitu piramida makanan. Masih ada lagi, kita ke simbiosis pada ekosistem. Nah, jenis interaksi dalam ekosistem yang pertama adalah simbiosis. Simbiosis merupakan hubungan yang terjadi antara dua organisme. Simbiosis itu dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, kita masuk ke penjelasan dari 3 simbiosis tersebut. Pertama ada mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan yang saling menguntungkan antara individu yang terlibat. Contohnya, antara lebah dan bunga atau ikan badut dan anemon laut. Nah, langsung di sini juga kita ada simbiosis komensalisme, merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan, tetapi individu yang lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Nah, langsung yang terakhir yaitu ada simbiosis parasitisme. Pada jenis simbiosis ini, ada satu pihak yang diuntungkan. Nah, sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contohnya, antara lain benalu dan inangnya, serta kutu dan rambut manusia. Kita lanjut lagi, ada rantai makanan pada ekosistem ya. Rantai makanan merupakan siklus makan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Nah, di sini ada rantai makanan melibatkan organisme dalam tingkatan-tingkatan yang disebut dengan tropik. Urutannya adalah, pertama ada produsen. Ya, produsen adalah organisme yang bisa membuat makanannya sendiri atau disebut juga autotrof. Contohnya adalah tumbuhan di daratan dan fitoplankton di lautan. Nah, ada konsumen 1, adalah
organisme yang bergantung pada produsen untuk kebutuhan makan sebagai sumber energi. Konsumen tingkat 1 biasanya ditempati oleh hewan herbivora atau ikan-ikan kecil yang berada di lautan. Nah, lalu ada konsumen 2, yaitu merupakan organisme yang memangsa konsumen di tingkat 1 atau tingkat pertama. Biasanya merupakan organisme karnivora, herbivora, atau omnivora. Nah, manusia termasuk dalam konsumen tingkat 2 ini. Langsung kita lanjut ke yang terakhir, ada decomposer, atau merupakan bagian pengurai dalam suatu rantai makanan yang berfungsi untuk menguraikan organisme mati untuk memelihara kestabilan suatu ekosistem. Organisme yang masuk dalam pengurai adalah bakteri, cacing, dan jamur. Nah, yang terakhir yaitu ada jaring makanan pada ekosistem. Nah, jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Nah, pada jaring-jaring makanan, misalnya di ekosistem kebun atau hutan, terdapat berbagai rantai makanan yang saling tumpang tindih berikut ini, yaitu ada tanaman hijau, lalu dimakan oleh belalang, kemudian dimakan oleh ayam dimakan manusia, lalu terurai. Nah, langsung kita lanjut lagi ke sini, ada beberapa contoh lagi. Kalian bisa lihat. Nah, langsung saja kita lanjut ke yang terakhir. Jadi pada jaring-jaring makanan, tak hanya terjadi satu rantai makanan saja pada tingkatan rantai makanan, namun saling tumpang tindih dan berhubungan satu sama lainnya. Demikian adalah ulasan mengenai rantai makanan dan jaring-jaring makanan beserta dengan contohnya. Semoga berguna ya. Oke, langsung saja saya tutup topik hari ini. Nah, semoga topik ini bermanfaat. Saya mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk kalian yang baru masuk ke channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, kemudian like seluruh video di sini ya. Oke, jangan lupa share agar teman-teman kalian juga tahu apa saja yang ada di channel saya ini. Nah, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.